Banyak orang mengasah di area yang tidak tajam. Bukan berarti kita ini bodoh atau kita tidak cerdas atau bagaimana ya. Itu bukan area kita aja gitu loh. Pengalaman saya yang sudah berjuang selama berpuluh-puluh tahun, ternyata di tengah jalan saya mengetahui, ternyata saya didesain sama Allah itu bukan untuk seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Lensa Hitam, kembali lagi di channel Lensa Hitam. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang coach yang ahli di bidang bakat. Beliau bernama Coach Rumi Arhafi. Halo Coach. Halo. Gimana kabarnya Coach Rumi? Oh ya, baik. Alhamdulillah. Kesibukan Coach Rumi akhir-akhir ini apa ya? Perkenalkan dulu ya, saya Coach Rumi Arhafi. Saya punya pekerjaan di bidang konsultan. Kemudian di sana di PT Amarta Multisinergi sebagai komisaris, aktivitas utamanya sih seperti itu. Tentunya menjadi coach ya, lebih intens di bagian performance dan bakat individu. Oke, untuk bakat sendiri itu ada apanya sih? Mau tahu tentang bakat? Iya. Tapi sebelumnya mau cerita dulu boleh nggak? Boleh. Ini cerita tentang dunia perbinatangan nih. Jadi ceritanya ada seekor burung, ada tupai, kemudian ada harimau, kemudian ada juga burung dan ikan. Nah, ini cerita sedikit mitologi. Jadi mereka berempat ini saling berdiskusi di antara mereka siapa yang menang. Akhirnya mereka berlomba nih, Mas Afif. Oke, kita lomba lari katanya. Terus ketika lomba lari, yang menang harimau. Karena harimau itu sangat cepat di lomba lari. Ikan nggak mau kalah, tentu saja saya kalah. Karena saya harus berlari di daratan. Saya mau kita lomba renang. Akhirnya 4 binatang ini lomba berenang dan akhirnya ikan yang lebih cepat. Kemudian burung, oh ini nggak fair katanya. Harusnya kita lomba terbang. Ya sudah pasti mereka semua nggak bisa terbang. Ikan cuma bisa lompat-lompat, tupai cuma bisa nyampe di ujung pohon, harimau juga apalagi. Yang menang adalah burung elang. Kemudian tupai ini berpikir ya, saya selalu kalah di setiap kesempatan. Saya ini bagaimana? Akhirnya dia menemukan sendiri, ternyata dia jago lompat. Ketika dia ngajak lompat-lompat di sekitar pohon, tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Itu adalah bakat. Jadi analoginya seperti ini. Setiap makhluk diberikan oleh Allah sesuatu yang sangat identik dan ada kelebihannya, ada kelemahannya. Sama seperti ikan yang dia jago berenang, tapi mungkin dia tidak bisa terbang. Ada burung yang sangat pandai terbang, tapi dia kalau berlari mungkin tidak bisa. Gitu. Jadi itu binatang ya. Kalau manusia ini, dengan Allah mengatakan manusia itu diciptakan dengan sebaik-baiknya, tentunya manusia pun memiliki satu kelebihan atau satu bakat yang harusnya kita bisa tahu. Kita jago di mana nih. Oh ya, berarti kita semua punya bakat gitu ya Coach? Banget. Dan makanya itu sebabnya, kalau dibandingkan misalnya, ayo kita lomba sesuatu misalnya. Kalau itu bukan bakat kita, tentunya kita akan kalah. Nah, ketika kita kalah, itu bukan berarti kita ini bodoh atau kita tidak cerdas atau bagaimana ya. Itu bukan area kita aja gitu loh. Jadi misalnya kita tidak punya suara indah ya gitu. Kemudian dilombakan dengan orang-orang yang suaranya memang sudah indah. Pastinya kita kalah. Tapi bukan berarti kita jelek, bukan berarti kita bodoh gitu. Kita cuma bukan orang yang tepat di dalam bakat yang tepat. Seperti itu. Itu bakat. Oke. Kira-kira ada struggle untuk jadi pelajaran Coach Rumi saat menekuni di bidang ini? Jadi ceritanya gini, saya ini latar belakang saya ya berpendidikan di akuntansi. Jadi waktu SMA saya mengambil kejuruan akuntansi dan menekuni di sana. Pelajaran yang menghitung, pelajaran yang tidak bertemu dengan manusia gitu kan, lebih banyak dengan angka-angka seperti itu. Kemudian setelah lulus SMK, saya masuk juga ke kuliah. Fakultasnya ambil ekonomi akuntansi. Oh, akuntansi lagi. Akuntansi lagi ya. Kenapa? Kita harus expert di bidangnya kan gitu ya. Kemudian saya bekerja di perusahaan yang besar, di perusahaan Jerman itu, di bagian accounting juga. Sesuai tracknya ya, ikutin akuntansi seperti itu. Ya, tapi gini loh, entah kenapa waktu bekerja itu rasanya capek. Sangat rindu dengan Sabtu dan Minggu. Maunya libur gitu ya. Nah, sampai suatu ketika ikut training coaching dan pelajaran bakat gitu. Jadi ternyata pas di asesmen bakat saya itu tipenya adalah orang yang suka berhubungan dengan manusia.
kalaupun berpikir harusnya berpikirnya tentang manusia. Oke, Coach Rumi, mendalami bidang bakat itu sudah berapa tahun? 2021 Bang. 2021 baru Iya. ya. Jadi gini, ketika tahun 2021 itu seperti mendapatkan suatu pencerahan atau pencerahan. Gimana ya? Bayangkan 10 tahun, 20 tahun berkecimpung di bidang accounting, akuntansi, ilmu-ilmu itu yang terus dipelajari. Ternyata ketika 2021 menemukan ternyata saya didesain sama Allah itu bukan untuk seperti itu. Lebih tepatnya untuk bertemu dengan orang banyak, memberikan motivasi, mempelajari sifat-sifat manusia gitu. Tertarik dengan manusia. Nah, 2001, 2002, 2003 ya, hampir 4 tahun itu mengalahkan 10 tahun, 20 tahun pekerjaan di accounting loh. Artinya ternyata sangat expert di bidang bakatnya dalam 4 tahun dibandingkan dengan pekerjaan saya yang di akuntansi yang saya jalani. Oke. Gitu. Kalau boleh saya tahu trainingnya itu di mana ya? Agensi atau Waktu itu trainingnya di ISQ 3.0 Coach ya. Dari Menara 45, dia coachingnya untuk IQ, SQ, dan EQ. Oke. Jadi ada IQ, IQ dan SQ. SQ. Iya, jadi mempelajarinya secara pemikiran IQ intelektual, EQ emosional, dan SQ-nya spiritual. Oke, Coach Rumi, kan tadi kita bicarain tentang manusia nih. Kira-kira untuk memaksimalkan kemampuan atau bakat manusia itu bagaimana ya? Nah, itu sih sebenarnya memang bakat itu memang dari lahir ya, diciptakan dari Allah itu sudah ada chipnya. Tapi harus ditunjang juga dong ya. Selama ketika dia lahir, dia harus makan makanan yang bergizi, maksimalkan olahraga, dan kemudian di area thinkingnya itu harus sehat lah ya. Suplemen-suplemen makanan yang harus dimasukkan. Kan tadi Coach Rumi bilang ada suplemen dan makanan sehat nih. Lensa hitam punya madu yang sangat bermanfaat nih, Coach. Iya. Namanya madu lensa hitam. Ada 3 varian rasa madu. Untuk selengkapnya kalian bisa lihat di cuplikan ini. Oke, Coach Rumi, tadi kan kita sudah ngomongin tentang manusia. Kira-kira pentingnya bakat untuk seseorang itu apa saja ya? Jadi seperti ini ya, perumpamaan lagi nih, Mas Afif. Oke, Jika kita adalah sebuah kampak, atau kampak? untuk Apa? memotong kayu. Iya, betul. Itu untuk memotong kayu. Nah, kira-kira untuk memotong kayu, bagian mana yang harus diasah? Yang bagian tajam ya? Bagian yang tajam, ya. Apa yang terjadi kalau bagian yang tumpul yang kita asah? Tajamnya Jadi tajam. tajam, tapi ketika kita pukulkan ke pohon, apakah pohonnya bisa tumbang? Bisa. Tapi waktunya lama, ya. Dibandingkan di bagian area tajamnya yang kita asah, kemudian kita pukulkan, itu bisa sekali tebas, set, pohonnya jatuh. Jadi kenapa ini penting? Karena banyak orang mengasah di area yang tidak tajam. Misalnya, ada orang yang tidak bakat dengan matematika. Kemudian dia belajar matematika, dia kursus matematika deh. Apakah dia akan jadi pintar matematika? Bisa. Tapi dia tidak sejernih orang yang sudah punya bakat matematika, kemudian dia belajar di sana, tentunya akan menjadi lebih cepat jalannya. Seperti itu. Sama kayak suara ya. Ketika suaranya memang sudah punya bakat bagus, sama suara yang tidak bakat bagus ketika dilatih, tentunya orang yang punya bakat bagus itu yang jauh lebih cepat naiknya. Oke, tadi kan kita ngomongin soal bakat nih. Tips apa saja sih yang bisa Coach Rumi kasih untuk pemirsa lensa hitam? Siapa tahu mereka ingin tahu identitas bakat mereka gitu. Tipsnya itu sebenarnya ada ya, namanya asesmen bakat gitu ya, Mas Afif. Jadi itu identifikasi tingkah laku kita, kegiatan kita, mana sih yang bisa menarik. Nah, dari asesmen itu nanti ketahuan nih, kita bagusnya di area mana, kita lemahnya di area mana. Nah, biasanya kalau sudah ada map seperti itu, kita sebagai manusia kita tahu bentuknya apa, apakah kita burung atau apakah kita ikan gitu ya. Jadi nanti bisa tahu mana yang harus dipertajam, mana yang harus ditinggalkan. Betul. Saran saya sih ikutin asesmen bakat supaya tahu. Oke, kira-kira Coach Rumi ada kesan pesan atau rencana untuk masa depan? Dari pengalaman saya ya, yang sudah berjuang selama berpuluh-puluh tahun, ternyata di tengah jalan saya mengetahui kalau ternyata saya tidak berbakat di situ, dan saya kemudian bergelut di bidang yang lain. Saya harapkan masyarakat Indonesia itu bisa mengetahui bakatnya sejak dini, sehingga nggak terjadi lagi tuh yang namanya salah jurusan. Dia sudah masuk kuliah, ternyata bukan ini yang saya mau gitu.
harapan saya masyarakat Indonesia lebih sadar tentang bakat dan mereka lebih dini bisa tahunya ya. Jadi ketika jalan mereka sudah menggali potensinya dari awal hingga di seluruh hidupnya. Oke, dari kesimpulan ini kita harus tahu bakat kita, identitas kita untuk menentukan masa depan kita nanti. Kita boleh juga minta bantuan sama orang-orang yang expert di bidang bakat ini seperti Coach Rumi. Oke, Coach Rumi, makasih banyak ya udah datang ke Lensa Hitam. Mohon maaf, Lensa Hitam nggak bisa beriin apa-apa kecuali ini Apa ini? piagam Coach Rumi. Terima kasih banyak. Semoga masih banyak lagi Rumi-Rumi yang dapat piagamnya. Ini saya terima ya Mas Afif. Oh ya, oke sahabat-sahabat Lensa Hitam, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.